pertama KPK melakukan kajian yang terpisah 2019 kepada BPKH untuk pengelolaan dana ini dan kepada penyelenggaraan ibadah haji secara keseluruhan, di mana BPKH juga ada bagiannya di situ. Dan tim KPK waktu itu ke Saudi, Pak Menteri juga gitu. Jadi kalau dari KPK kita lihat bahwa ada 3 item. Yang pertama efisiensi penyelenggaraan haji di dalam negeri, yang kedua efisiensi di sana, dan yang ketiga optimalisasi pengelolaan dana di BPKH. Jadi itu 3 yang kita lihat, dan hasil dari kajian kami ada 9 item yang kita temukan gitu ya di penyelenggaraan ibadah haji. Kalau yang BPKH relatif semua sudah dilakukan gitu, dan kita pikir yang lebih penting ke penyelenggaraan ibadah haji. Ada 9, memang yang nyangkut yang belum selesai ini diregulasi yang di level undang-undang. Yang Pak Menteri bilang harmonisasi antara Undang-Undang 8 itu tentang BPKH dan Undang-Undang 34 tentang penyelenggaraan ibadah haji. Ini 2 ini harus nyambung, artinya gini, BPKH itu kalau diminta nilai manfaatnya untuk mendukung penyelenggaraan ibadah haji, harus transparan juga. Berapa sebenarnya porsinya yang diminta? Jangan seperti praktek sekarang, pokoknya jemaah harus berangkat dulu. Kalau ada kenaikan, dibicarakan, ada kepres, kan gitu ya. Nah itu pentingnya undang-undang ini diharmonisasi, supaya ke depan siapapun menterinya, siapapun BPKH-nya, sudah jelas yang diusulkan 70-30 misalnya begitu. KPK tidak terlibat di angkanya berapa sebenarnya, karena kita pikir itu keputusan dari pemerintah, tapi kalau ada angka yang disebut, begini mekanismenya, maka buat BPKH jelas, buat Kemenak jelas, tapi buat jemaah lebih jelas lagi. Yang seperti Pak Menteri bilang, jangan yang kaget tiba-tiba sekarang diusulkan naik hampir 2 kali lipat, semuanya kaget. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang pertama saya sampaikan temuan yang belum ditindaklanjuti secara final adalah harmonisasi Undang-Undang 2 ini. Dan ini menjadi banyak kaitannya dengan item-item berikutnya. Nah, sekarang naskah akademiknya sudah sampai gitu, dan kita akan lihat terus sampai mana selesainya, karena kita bilang ini menjadi panduan yang secara fundamental untuk penyelenggaraan ibadah haji ke depan. Sekali lagi, siapapun menterinya, siapapun BPKH-nya, itu jemaah bisa lihat secara jelas seperti apa. Dan yang salah satu contoh yang kita sampaikan tentang efisiensi internal. Temuan kita bilang penetapan petugas haji tidak optimal dan tidak transparan untuk 2, terutama petugas pembimbing ibadah haji, gitu ya, baik yang di Arab Saudi, di Kloter, dan tim pembimbing haji daerah. Kita bilang ini beban kerjanya dilihat, sehingga kita tahu berapa orang ini sebenarnya. Yang daerah juga diseleksi, jangan karena ini daerah maka kepala daerah dan keluarganya ikut, gitu kan. Ini yang kita bilang, dan sekarang kita minta Dirjen PHU untuk buat regulasi, dan ini sudah dibuat, gitu. Terima kasih Pak Menteri, karena kita tahu ini pasti dampaknya besar, Pak. Kebiasaan yang bertahun-tahun yang atas dinas ini, Pak, TPHD terutama, tim pembimbing haji daerah ini sekarang sudah diseleksi berdasarkan kompetensi. Efisiensi di luar yang kita lihat adalah proses penyediaan barang dan jasa haji di Arab Saudi belum memenuhi prinsip pengadaan barang jasa yang disebut. Tapi sekali lagi tadi kita juga dapat pemahaman bahwa kadang-kadang memang susah juga kita di sini dan di sana itu beda. Dan kalau Pak Gufron bilang ini waktu yang sama, jutaan orang datang ke sana. Jadi pilihannya kalau mau ambil, nggak mau ya udah. Nah akhirnya ini yang kita soroti. Tapi paling tidak kita minta Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh ada dong aplikasinya yang kita bisa lihat, Pak. Nah ini udah dibuat, namanya Sepakat. Jadi semua pengadaan barang jasa haji itu Bapak Ibu sekalian bisa tanya ke Pak Dirjen apa saja yang dibeli, berapa di aplikasi yang namanya Sepakat. Ini salah satu upaya kita untuk mendorong transparansi di sana. Dan Bapak Ibu sekalian, untuk angkanya kita kasih gambaran di tahun 2022. Kenapa sekali lagi Undang-Undang Harmonisasi ini penting? Di tahun 2022 terbit Kepres 5 tahun 2022 tentang penyelenggaraan ibadah haji, yang dia sebutlah gitu bahwa besaran yang dibayarkan jemaah
secara rata-rata dari embarkasi Aceh sampai Makassar itu 39,8 juta rupiah per orang. Besarannya ditetapkan oleh Kepres 39,8. Waktu itu BPIH penyelenggaraan ibadah haji sekitar 81,7 juta. Jadi dari situ terlihat bahwa proporsi jemaah itu 48% dan proporsi dari BPKH nilai manfaat ini hasil pengelolaan dananya itu sekitar 52% waktu itu. Tapi 2 bulan kemudian terbit Kepres baru karena biaya di Arab meningkat. Oleh karena itu, waktu Kepres nomor 8 tahun 2022 dikeluarkan, proporsinya jadi berubah. Bahwa dari jemaah tetap 39,8 juta, tapi besaran penyelenggaraan ibadah haji menjadi 98,3 juta. Waktu itu diputuskan jemaah tidak menambah apa-apa. Sehingga nilai manfaat yang diambil dari BPKH tadinya hanya 4,2 triliun, karena ada kenaikan di sana jadi 5,4 triliun. Nah, ini ditetapkan dengan Kepres, bereaksi atas situasi saat itu. Akibatnya jemaah hanya menanggung 40% dari biaya perjalanan ibadah haji. Sementara itu BPKH atau nilai manfaat dan dana efisiensi itu menanggung 59 atau hampir 60%. Nah, kondisi ini yang kita bilang kalau diteruskan begini tinggal menunggu waktu kapan maka dana BPKH akan habis nilai manfaatnya. Sekarang hanya 15 triliun kurang lebih nilai manfaat yang ada di BPKH. Kalau terus 60% disubsidi, katakanlah dalam tanda kutip jemaah, gitu, maka akan habis. Itu yang BPKH sudah kita minta lakukan kajian sustainabilitas dana haji tahun 2020 dan sudah dilakukan. Sudah kelihatan gambarannya, apalagi Pak Gufron izin mungkin 2039 Pak ya. Haji 2 kali. 2027. Haji 2 kali. Nah, itu berarti semakin banyak lagi BPKH harus mengeluarkan dana akumulasi nilai manfaat yang untuk menutup di 40-60. Ini yang sekarang diusulkan menjadi terbalik. Jadi jemaah menanggung 70 gitu, nilai manfaat 30. Kalau 30% ini jelas ada di undang-undang, dari BPKH juga tenang Pak. Dia tahu gitu, kalau jemaah hajinya dinaikin sekian saya harus setor nilai manfaat. Dan jangan lupa nilai manfaat ini bukan punya yang mau berangkat aja, yang nunggu yang lebih banyak. Gitu. Jadi kalau dihabisin sekarang, nanti yang nunggu repot. Oleh karena itu, KPK mendukung dengan syarat efisiensi di dalam negeri, efisiensi di luar negeri, optimalisasi pengelolaan dana haji, dan masyarakat juga pada saat yang sama kita dorong transparansi komposisi biaya. Itu karena 40-60 seperti tahun 2022 kami pastikan bersama BPKH juga kita hitung simulasinya tidak akan berlangsung lama. Saya pikir itu, terima kasih.